Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai The Kettle-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities. Anggota kelompok kami, yakni Adita Putri Aryani, Afifah Farisa Abila, Aufa Hanacaya Ningrum, Aline Tania Bramantio, dan Helma Lia Regina Putri. Evolusi teori Cihesi kemampuan kognitif. Teori kecerdasan Cihesi adalah tenda yang menampung dua model teori psikometrik yang paling menonjol dari kemampuan kognitif manusia. Teori Cihesi merepresentasikan integrasi teori Kettle-Horn GFGC dan juga teori tiga lapisan Carroll. Cihesi adalah teori psikometrik karena didasarkan pada prosedur yang mengasumsikan bahwa struktur kecerdasan dapat ditemukan dengan menganalisis keterkaitan skor. Warisan psikometri awal. Cakupan warisan psikometri awal yang pertama adalah terjadi sebelum 1930, di mana perbedaan yang biasa dibuat dalam kemampuan kognitif adalah antara kemampuan verbal dan kuantitatif. Kemudian, perkembangan teoritis, pengukuran, dan penilaian CHC struktural. Perkembangan teori psikometri awal meliputi 1. Teori Spearman yang membahas mengenai faktor GNS, yang kedua tradisi Inggris yang membahas mengenai teknik analitik faktor pertama kali diekstrak dari matriks korelasi Fallcy vector. Yang ketiga tradisi Amerika, yakni membahas penggunaan multifaktor analitik metode dengan rotasi faktor sesuai kriteria struktur sederhana. Yang keempat, kemampuan WOR-GF, yang mana merupakan sistem faktor umum yang direplikasi dengan baik. Teori GFGC diperpanjang. 1. GV, GSM, GLR, GS ditambahkan. 2. Bukti pendukung 8 atau 9 kemampuan luas. 3. Model Healy oleh Gustafsson. 4. Faktor GG dan bahasa Inggris disarankan. Pendekatan penilaian dan interpretasi yang diterapkan GFGC generasi pertama, yakni teori Kettle-Horn GFGC, WGR berbasis Kettle GFGC, kelahiran konsep penilaian GFGC bebas baterai, kait berbasis GFGC, pendekatan lintas baterai GFGC informal cerdas. Principia Carroll tahun 1993, kemampuan kognitif manusia. Carroll Tree Stratum dengan G-model yang diusulkan presentasi dari sintesis berbasis empiris paling komprehensif dari penelitian faktor analitik yang masih ada pada struktur kemampuan kognitif manusia. Kettle-Horn G kurang, model didukung sebagai model psikometri yang tersedia paling layak. Model Carroll dan Kettle berbeda terutama dalam hal keberadaan A dan G factor. Investigasi CHC, integrasi dan ekstensi. Faktor Garvey bahasa Inggris, validasi model 3 lapisan Carroll sepanjang umur dengan data normal WGR, Intellectual Contemporary Penilaian CIA diterbitkan buku, Horn dan Carroll secara intelektual menyetujui Kettle-Horn-Carroll CHC teori payung terminologi. Kemudian, muncullah pendekatan penilaian dan interpretasi CHC generasi yang kedua. Nah, yang pertama, semua tes dari kecerdasan utama baterai diklasifikasikan secara logis di baik yang luas dan sempit. Jadi, tingkat kemampuan sesuai dengan usulan pertama Kettle yang disintesis, yaitu model Horn dan Carroll GFGC. Yang kedua, penilaian lintas baterai dan pendekatan interpretasi diformalkan untuk pertama kalinya. Lalu, studi CFA lintas baterai WGR dan kait berbasis GFGC pun selesai. Lalu, referensi meja tes intelijen or ITDR yang dimana GFGC cross battery penilaian pun diterbitkan. Lalu yang kelima, WJ3 berbasis CHC pun diterbitkan. Setelah itu, pendekatan baterai silang disempurnakan dan diperluas ke baterai uji prestasi. Lalu, yang terakhir, SB5 berbasis CHC pun diterbitkan, di mana SB5 memberikan skor gabungan untuk 5 kemampuan luas, yaitu GF, GC, GQ, GSM, dan GV, melalui prosedur administrasi tes verbal dan non-verbal. Horn, Kettle, dan Woodcock menjabat sebagai konsultan untuk tim revisi. Post-Carroll 1993, evaluasi dan perluasan model CHC pada tingkat stratum 2 yang luas. 1. Menggunakan serangkaian besar indikator kemampuan mendukung pukulan luas teori CHC.
2. Bukti empiris menunjukkan kemampuan taktil luas GH dan kinestetik GK. 3. Bukti empiris yang menunjukkan domain penciuman yang luas GO. 4. Bukti empiris menunjukkan bahwa porsi kecepatan kognitif dan hierarki struktural CHC mungkin lebih kompleks dan dibedakan daripada yang ditentukan oleh Carroll atau Kettlehorn. 5. Sifat dan urutan kemampuan kecepatan yang diidentifikasi secara empiris dalam hierarki kecepatan kognitif tidak jelas. Masih diperlukan bukti empiris. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.